Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamudin Mirza dengan nomor NIM. Perkenalkan, nama saya Beni Fahri dari Prodi Peternakan dengan NIM 2301012114028. Perkenalkan, nama saya Ramadan Andra Dolinan dari Peternakan D dengan NIM 2301112114029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafasya Sakira Fatimah Stiar dari kelas Peternakan D, NIM 2301121140265. Perkenalkan, nama saya Taskia Salma Konita, NIM saya 2301011140250. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Peternakan D dengan nomor induk mahasiswa 2300112140235. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pemusatan data, rata-rata hitung atau mean, pengertian ukuran dispersi, jangkauan atau range, simpangan rata-rata, simpangan baku, koefisien variasi, harian, dan yang terakhir ada angka baku. Pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarangan yang menunjukkan pusat siklus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan masing-masing anggota populasi. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata atau mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dan banyaknya data. Mean dapat disimpulkan dengan X. Contoh soal, tabel di samping menyatakan berat badan kelas 11 SMA Pelangi. Pertanyaannya, hitunglah berat rata-rata siswa tersebut. Di sini kita mencari nilai tengahnya dulu dengan cara menambahkan berat badan lalu dibagi 2. 41 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 43 dan seterusnya. Lalu mencari hasil kali dari frekuensi dikali nilai tengah. 4 dikali 43 sama dengan 172 dan seterusnya. Lalu hasil kali dari frekuensi dikali nilai tengah semuanya dijumlah sama dengan 2970. Setelah itu menghitung berat rata-rata siswa. Rumusnya X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi sama dengan 2970 dibagi 50 sama dengan 59,4. Pengertian ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Ukuran dispersi merupakan pelengkapan dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan serangkaian data. Dengan adanya ukuran dispersi, penggambaran sengumpulan data menjadi lebih jelas dan tepat. Jenis ukuran dispersi: jangkauan atau simpangan. Jangkauan atau range adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jangkauan dapat diketahui dengan menghitung selisih data tersebut dengan data terkecil yang ada pada kelompok data. Semakin besar jangkauan berarti distribusinya semakin beragam dan bervariasi. Kualitas data yang baik. Sebaiknya semakin kecil jangkauan maka distribusinya tidak beragam dan bervariasi, atau kualitas data kurang baik. A. Jangkauan data tunggal. Jangkauan pada data tunggal dapat diketahui dengan mengurangi data tersebar pada data terkecil pada rangkaian data. Contoh soal 1. Jangkauan data tunggal. Jangkauan pada data tunggal dapat diketahui dengan mengurangi data tersebar pada data terkecil pada rangkaian data. Apabila dituliskan rumusnya adalah untuk data acak atau yang belum diurutkan, R sama dengan XH min XK. Keterangannya R
sama dengan jangkauan. XB sama dengan data tersebar, XK sama dengan data terkecil. Diketahui rangkaian data sebagai berikut: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 12, 12, 13. Tentukan jangkauan data tunggal di atas. Penyelesaian. Karena data sudah diurut dari yang terkecil sampai terbesar, maka menggunakan rumus R sama dengan XN sama dengan X1, R sama dengan X11 min X1, R sama dengan 13 dikurang 2 sama dengan R sama dengan 11. Jadi jangkauan rangkaian data tunggal di atas adalah 11. Contoh soal yang kedua. Jangkauan data kelompok. Dalam data kelompok terdapat dua cara untuk menentukan jangkauan, yaitu menggunakan nilai tengah dan tepi kelas. Jangkauan menggunakan nilai tengah caranya adalah menghitung selisih nilai tengah kelas tertinggi dengan nilai kelas terendah. Jangkauan menggunakan batas kelas caranya menghitung selisih batas atas kelas tertinggi dengan batas bawah kelas terancam. Contoh berikut jika data distribusi frekuensi kelas 41 sampai 50 frekuensinya 4, 51 sampai 6 frekuensinya 6, 61 sampai 70 frekuensinya 2, 71 sampai 80 frekuensinya 3, 81 sampai 90 frekuensinya 5, 91 sampai 100 frekuensinya 2. Jumlah semuanya 22. Tentukan jangkauan data kelompok di atas. Penyelesaian. A. Jangkauan menggunakan nilai tengah kelas tertinggi 95,5. Nilai tengah kelas terendah adalah 45,5. R sama dengan 95,5 dikurang 45,5 sama dengan 50. Jangkauan data di atas menggunakan nilai tengah adalah 50. B. Jangkauan menggunakan batas kelas. Batas kelas tertinggi adalah 100,5. Batas bawah kelas terendah adalah 40,5. R sama dengan 100,5 dikurang 40,5 sama dengan 60. Simpangan rata-rata deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari data rata-ratanya. Untuk soal simpangan rata-rata, dicari data 93784548 adalah untuk mencari nilai rata-rata. Yang pertama kita cari rata-ratanya dulu, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Hasilnya adalah 6. Dan untuk mencari simpangan rata-ratanya menggunakan rumus sigma nilai populasi data lalu dikurangi rata-rata data populasi per banyak data. Hasilnya 2. Simpangan baku juga diartikan sebagai suatu nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel dan juga beberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Simpangan baku didefinisikan dengan akar kuadrat varians sebab bilangannya berupa bilangan positif serta memiliki satuan yang sama dengan sebuah data. Dan untuk soal data simpangan bakunya diketahui data sebagai berikut: 9, 10, 8, 7, 8, 6. Tentukan simpangan bakunya. Yang pertama kita cari nilai rata-rata dari data tersebut. Hasilnya adalah 8. Dan untuk mencari simpangan bakunya menggunakan rumus akar sigma setiap nilai dari populasi dikurangi oleh rata-rata populasi dibagi oleh jumlah populasi. Hasilnya 1,29. Koefisien variasi. Pengertian koefisien variasi atau KV merupakan sistem pada sebuah perbandingan, yakni antara simpangan yang standar serta nilai hitung rata-rata yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah persentase. Contoh soal. Pada nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran fisika pada kelas 12 TKJ 1 sebesar 80 yang memiliki simpangan 4,2, maka hitunglah nilai koefisien dari kelas 2 TKJ 1. Penyelesaian. Diketahui X nilai rata-rata sama dengan 80, S simpang baku sama dengan 4,2.
Jawab. KV sama dengan S per X kali 100. KV sama dengan 4,2 per 80 kali 100. KV sama dengan 5,25%. Jadi nilai koefisien variasi kelas 12 TKJ 1 ialah 5,25%. Varian. Dalam teori dan statistika probabilitas, arti varian adalah pengukur sebaran antar angka dalam suatu kumpulan data, atau dengan kata lain secara informal, ini mengukur seberapa jauh serangkaian angka terbesar dari nilai rata-ratanya. Varian adalah ukuran seberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variasinya 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Varian sekecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan mean dan satu sama lain. Sedangkan jika titik data sangat tersebar dari mean dan dari satu sama lain menunjukkan varians yang tinggi. Singkatnya, varian didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke mean. Varian memiliki peran sentral dalam statistik, di mana beberapa ide yang menggunakannya antara lain statistik deskriptif, inferensi statistik, pengujian hipotesis, goodness of fit, dan pengambilan sampel. Varian adalah alat penting dalam sains, di mana analisis statistik data biasa dilakukan. Varian adalah kuadrat dari simpang baku atau standar deviasi. Momen pusat kedua dari sebuah distribusi dan kovariansi variabel acak dengan dirinya sendiri, dan seringkali diwakili O2, S2, var dalam kurung X. Contoh soal, misalkan dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data N sama dengan 10 dan N-1 sama dengan 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varian. Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah sebagai berikut: kuadrat sama dengan dalam kurung 10 kali dalam kurung 28913 kurangi dalam kurung 2893401 per dalam kurung 10 kali dalam kurung 9 sama dengan 2729 per 90 sama dengan 30,32. Dari perhitungan diperoleh nilai varian sama dengan 30,32. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang angka baku. Angka baku adalah suatu nilai atau suatu angka yang menunjukkan seberapa jauh atau seberapa banyak suatu angka atau nilai yang dimiliki individu menyimpang dari nilai rata-ratanya. Nilai standar atau angka baku adalah perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Untuk rumus angka bakunya langsung saja. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan angka baku dari 2 jika rata-rata hitungnya 6 dan simpangan bakunya adalah akar 7. Nah, untuk penjelasannya langsung saja.